Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Blambangan bagian 118. Tentu saja. Ia putri ketua dia Pawitra. Akan tetapi kedua matanya tentu tidak kebal. Kata orang pertama yang suaranya parau. Hahaha, kalau begitu biar kutusuk kedua matanya. Si Kuru selalu mendekatkan ujung pedangnya kepada mata kiri Ratna. Tentu saja, betapapun tabah dan beraninya, Ratna merasa ngeri ketika ujung pedang itu mendekati matanya dan terpaksa ia memejamkan kedua matanya dan wajahnya berubah pucat, jantungnya berdebar tegang membayangkan ia disiksa dan menjadi buta. Hahaha, akan kucokel biji matanya yang indah. Jangan. Simpan pedangmu, kawan. Sayang kalau ia dibikin buta, kehilangan kecantikannya. Sayang kalau dibunuh, lebih baik kita ajak ia bersenang-senang dulu. Tangan si suara parau dijulurkan dan jari-jari tangannya meraba leher Ratna, seperti laba-laba merayap. Meremang semua bulu tengkuk dan tubuh Ratna ketika itu merasa jari-jari tangan itu membelai kulit lehernya. Ia tahu bahwa ia terancam bahaya yang baginya lebih mengerikan daripada maut. Keparat! Bunuh aku, hayo bunuh saja aku! Bentaknya dan suaranya mengandung tangis saking ngeri membayangkan dirinya diperkosa dan dipermainkan dua orang itu. Hahaha! Dua orang itu tertawa dan si Kurus menggerakkan kedua tangannya. Bret! Bret! Baju depan di tubuh Ratna direnggut robek sehingga tampak sebagian dada dan perut gadis itu. Jahanam! Bunuh saja aku! Bunuh aku! Kini Ratna tidak kuat menahan siksaan batin itu dan saking ngeri dan takutnya menghadapi ancaman perkosaan atas dirinya, ia menangis. Kemudian tiba-tiba Ratna Manohara menjerit melengking. Tolong! Dua orang itu terkejut dan si suara parau cepat mengeluarkan sehelai kain dan mengikatkan kain itu di depan mulut Ratna, dibelitkan ke belakang kepala. Ratna tidak mampu menjerit lagi. Hanya mengeluarkan suara dan tubuhnya meronta-ronta, namun ikatan kaki tangan itu terlampau kuat. Tangan yang tadinya menggerayangi kulit leher itu kini ditarik kembali. Hi, kawan. Jangan kita bersenang-senang dulu, nanti kawan-kawan yang lain menjadi iri dan marah. Sebaiknya kita tunggu sampai mereka semua datang ke sini, baru kita berpesta pora, beramai-ramai. Lebih menggembirakan, bukan? Engkau benar. Sebaiknya kita jangan menyentuhnya dulu. Nanti kalau kawan-kawan sudah datang, baru kita mulai. Aku yang mendapat bagian pertama. Enak saja engkau. Aku yang pertama. Mereka cekcok sebentar. Ratna Manohara mendengarkan dengan perasaan ngeri dan takut. Ia tidak takut mati, disiksa sampai mati pun ia tidak takut dan tidak akan berteriak atau menangis. Ia berani menghadapi kematian dengan mata terbuka dan senyum di bibir. Sejak kecil ia telah digembleng sifat gagah oleh ayahnya. Akan tetapi menghadapi ancaman dipermainkan dan diperkosa, kehormatannya diperhina dan diinjak-injak, ia merasa ngeri dan takut sekali. Kalau saja kaki tangannya tidak terikat kuat-kuat, ia tentu akan mengamuk sampai mati. Membayangkan dirinya terjatuh ke tangan 12 orang laki-laki liar biadab seperti ini, sungguh amat mengerikan. Ia mencoba untuk memperhatikan kedua orang itu. Akan tetapi karena muka mereka tertutup kain hitam dan tempat itu tidak terang, hanya remang-remang, ia tidak dapat mengenal, bahkan tidak dapat melihat seperti apa wajah mereka. Usia mereka pun tidak dapat ia duga, sudah tua ataukah masih muda. Agaknya kedua orang itu sengaja mengejek dan mengancam untuk membuat tawanan mereka itu semakin ketakutan. Setelah ia mampu meredakan tangisnya yang hanya terisak, Ratna bertanya. Siapakah kalian? Mengapa kalian melakukan ini kepadaku? Mengapa kalian amat membenciku? Kembali kedua orang itu tertawa-tawa. Untuk mengatasi rasa ngerinya yang dapat membuatnya menjerit-jerit akan tetapi tidak mampu ia melakukannya karena mulutnya tertutup ikatan kain, Ratna lalu menenangkan hatinya dan memejamkan kedua matanya. Akhirnya ia dapat menenggelamkan hati akal pikirannya dan berada dalam keadaan setengah tidur. Ketika cuaca mulai agak terang, tanda bahwa fajar mulai menyingsing, dua orang itu memadamkan obor.
Ratna juga mulai mendengarkan gerak-gerik mereka yang tadinya terdiam, agaknya mereka juga tertidur. Cah Ayu, tunggu sebentar, ya. Kami akan mengundang 10 orang kawan kami dan kita mulai berpesta dan bersenang-senang nanti. Kau tunggu saja manis. Ratna membuka matanya dan melihat si kurus tadi meninggalkan gua. Ia tidak melihat orang yang satu lagi, yang tubuhnya sedang. Ia ditinggalkan seorang diri di gua itu, dan mulailah ia berusaha melepaskan diri dengan meronta-ronta sekuat tenaga. Namun hasilnya sia-sia. Tali-tali itu terlalu kuat. Sementara itu, jauh lewat tengah malam tadi, ketika semua penghuni rumah Ki Sarwaguna masih tidur pulas, Ki Sarwaguna mengetuk pintu kamar Bagus Sajiwo. Joko Darmono, seperti biasa, tinggal dalam sebuah kamar terpisah seperti permintaannya. Anak Mas Bagus, bukalah pintunya. Kata Ki Sarwaguna sambil mengetuk daun pintu kamar itu. Bagus Sajiwo, seperti hampir semua ahli kanuragan, memiliki kepekaan luar biasa sehingga sekali namanya dipanggil dia tersentak bangun. Mendengar suara di luar pintu kamarnya itu, dia mengenal suara Ki Sarwaguna. Maka cepat dia turun dari pembaringan dan membuka daun pintu. Dia melihat wajah ketua Dria Pawitra itu tampak tegang dan gelisah sekali. Ki Sarwaguna segera menyelinap masuk. Anak Mas Bagus, tolonglah, anak Mas. Bisiknya dengan mata tampak bingung. Lanjut ke jilid 20. Kemelut Belambangan, seri ke-05 serial Pecut Sakti Bajrakirana. Karya, Asmaraman S. Hopinghu. Jilid 20. Ada apakah, Paman? Celaka, anak Mas, si Ratna, anakku. Iya. Hilang dari kamarnya. Semalam sekitar tengah malam aku mendengar suara mencurigakan, namun lirih sekali dan kusangka hanya suara kucing, maka aku tidur lagi. Akan tetapi baru saja, aku terbangun dengan perasaan tidak enak. Tentu terjadi sesuatu, maka aku lalu keluar kamar dan melakukan pemeriksaan, kalau ada musuh datang mengganggu. Tidak ada apa-apa yang mencurigakan. Akan tetapi ketika aku lewat kamar Ratna, sekali dorong daun pintu kamarnya terbuka, tidak terpalang dari dalam dan Ratna tidak berada dalam kamarnya. Ia hilang, anak Mas. Harap Paman tenang. Nimas Ratna bukan anak kecil dan ia memiliki kesaktian untuk dapat melindungi dirinya sendiri. Kalau ia tidak berada di kamarnya, berarti ia keluar dari kamar, sedang ada keperluan apa. Tadi aku juga berpikir begitu, anak Mas. Aku sudah mencarinya di sekeliling rumah, akan tetapi tidak ada. Ketika aku kembali ke kamarnya, aku mencium bau dupa yang aneh, yang baunya mulai menipis. Mungkin asap pembius. Dan agaknya Ratna tidak berganti pakaian, selimutnya juga hilang dan tusuk penghias sanggulnya masih di atas meja, berarti ia belum menyanggul rambutnya. Pedangnya juga masih tergantung di dinding. Ah, anak Mas Bagus, aku khawatir sekali. Ia agaknya diculik orang. Bagus Sajiwo mengerut alisnya. Kalau begitu, mari saya bantu mencari dan melakukan pengejaran, Paman. Mereka berdua pergi ke kamar Ratna dan setelah melakukan pemeriksaan dan melihat bahwa semua keterangan Ki Sarwaguna tadi benar, Bagus Sajiwo lalu keluar dari rumah bersama Ki Sarwaguna. Tadi sudah kutanyakan kepada 5 orang murid yang bertugas jaga, kata mereka tidak ada yang melihat Ratna atau orang lain lewat. Akan tetapi seorang dari mereka, ketika melakukan perondaan ke bagian selatan dalam kampung, tiba-tiba ditampar orang dari belakang dan roboh pungsan. Setelah siuman kembali dia segera memberitahu kawan-kawannya. Mari kita tanya dia, Paman. Mereka segera pergi ke tempat jaga di dekat pintu gerbang dan ketika mereka bertanya kepada Sarun, murid yang tadi terpukul pingsan, Sarun menceritakan pengalamannya. Saya sedang berjalan meronda, tiba-tiba saya dipukul, terkena tengkuk saya dan saya tidak ingat apa-apa lagi. Setelah sadar, saya lalu kembali ke sini menceritakan kepada teman-teman. Bagus Sajiwo memeriksa tengkuk Sarun, akan tetapi tidak terdapat luka. Hanya tamparan biasa namun cukup kuat sehingga Sarun roboh pingsan. Apakah Andika tidak melihat atau mendengar sesuatu yang mencurigakan ketika Andika belum dipukul? Tanya Bagus. Rasanya saya ada mendengar orang bicara dan berlari ke arah kebun di bagian selatan perkampungan, akan tetapi suara-suara itu tidak jelas dan sebelum saya memeriksa, tiba-tiba saya dipukul. Mari, Paman. Ajak Bagus Sajiwo. Mereka berdua segera pergi ke kebun. Fajar mulai menyingsing dan Caca tidak begitu gelap lagi.
Lihat itu, pagarnya rusak.